kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, ada sukacita hari ini. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya adik-adik, hari ini hari yang sangat luar biasa karena hari ini kita kembali memuji Tuhan meskipun ibadah di rumah kita masing-masing. Oke, sebelum mulai, kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri. Bangkit. Kita mau ice breaking menyanyikan lagu pujian Tuhan yang berjudul I Love You Jesus. Tadi kita sudah ice breaking, kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Doa selesai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu puji-pujian Tuhan yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Anak-anak sekolah minggu, ikut doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memasuki ayat mingguan. Ayat mingguan hari ini dari Horong 2. Kakak sekolah minggu Antonius mau baca ayat mingguan. Markus 12 ayat 30 sampai ayat 31a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih kakak sekolah minggu. Markus 12 ayat 30 sampai 31a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Hai, nama saya Hagai. Ayat mingguan Markus 12 ayat 30 sampai 31a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Shalom, nama saya Agnesia Borusia Ombing. Ayat mingguan Markus 12 ayat 30 sampai 31a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Ripka Grace Guru Mutar Buta. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Siang kakak-kakak sekolah minggu, kali ini aku akan membacakan Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua, kasihilah sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan.
bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat mingguan dari Horong 2. Kini tiba saatnya kita mendengarkan dan menyaksikan kesaksian pujian dari Horong Balita. Halo teman-teman, hari ini saya akan menyanyikan King Kong. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Kuasa. Terima kasih. Doa ya. Nama saya Mareta. Saya dari Wia 2. Saya akan menyanyikan setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, hai kasih Yesus, menggalakkan segalanya, kasih Yesus, hai kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Makasih. Teman-teman, nama saya Samuel. Saya ialah 6. Saya mau nyanyi setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu puji-pujian Tuhan yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut.
Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amang berharap engkau dalam keadaan sehat dan kita dikuatkan selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan untuk setiap orang, secara khusus untuk cinta yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam iman dan kebenaran Tuhan boleh selalu menyertai mereka. Biarlah firman yang kami dengar mengajarkan dan menguatkan kami bahwa Tuhan begitu mencintai kami sekalian. Amin. Anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan, firman Tuhan di minggu ini Amang akan cerita dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dengarlah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh di tangan para penyamun-penyamun yang baru saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga dengan seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Maria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah orang Samaria itu, dan jika kau belanjakan lebih dari uang yang saya berikan ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergi dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengasihi semua orang. Anak-anak tahu bahwa Tuhan meminta anak-anak untuk mengasihi siapa saja, semua orang, termasuk ayah, ibu, papa, mama. Anak-anak juga harus mengasihi orang tanpa melihat perbedaan, karena perbedaan bukan alasan untuk mengasihi orang lain. Anak-anakku yang terkasih, Amang ada sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar yang selalu digunakan sebagai simbol. Ini simbol apa ya? Benar, ini simbol hati.
yang menunjukkan bahwa simbol ini menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia memiliki cinta, kasih, dan perhatian. Lope-lope. Yang kedua, kalau kita diberikan gambar ini gambar bentuk kotak, biasanya diberikan kepada orang yang berulang tahun. Benar, itu hadiah. Hadiah biasanya simbol apa? Biasanya simbol hadiah bentuk perhatian, kepedulian, dan cinta kasih. Sekarang Amang tanya, Amang punya sarung tangan. Sarung tangan ini sarung tangan yang sudah digunakan. Ini simbol apa ini? Benar, ini simbol, ini sarung tangan yang digunakan orang untuk bekerja. Ini sarung tangannya sudah kotor. Dan biasanya kalau sudah kotor, tidak dianggap dan dibuang, bahkan tidak diperhatikan orang lain. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki cara untuk mengasihi orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang seorang yang sedang kesakitan, di mana seorang yang berjalan seperti gambar ini, ya, dia berjalan, tiba-tiba datanglah dua orang yang membawa senjata tajam dan ingin merampok. Dua orang inilah yang ingin merampok orang yang pertama tadi. Setelah dia dirampok, dia dipukul dan dia hampir setengah mati, luka-luka. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata datanglah seorang imam. Dia lewat dan dia lihat, wah, ada yang terluka. Apa yang terjadi? Dia tidak berani memegang orang yang terluka itu, karena dia tahu seorang yang melayani di gereja, ketika ia ingin kebaktian, dia tidak boleh terkena luka atau darah. Karena bagi mereka itu tidak baik. Hingga akhirnya dia teruskan dan meninggalkan orang yang sakit itu. Beberapa kemudian datang lagi seorang yang lain, orang Lewi. Dia juga bekerja di rumah Tuhan. Dia juga mengetahui hukum itu, tidak boleh menyembuhkan orang di hari-hari ibadah. Dan dia pergi meninggalkan itu. Nah, tiba-tiba datanglah orang yang ketiga. Dia pakai naik kuda, dia lihat orang yang terjatuh. Begitu dia lihat, dia langsung tergerak hatinya. Apa yang dilakukannya? Dia mengambil air, dia membasuh, membersihkan lukanya. Dia ikat supaya tidak semakin keluar darahnya. Setelah itu dia kasih minyak dan dia bopong naik keledainya. Sesampainya dia di sebuah tempat, sebagaimana gambar ini, akhirnya dia berikan kesempatan untuk penginapan itu membersihkan lukanya lagi, merawatnya, dan terakhir dia katakan, aku memberikanmu ini uang. Pakailah uang ini, ketika nanti kurang saya akan membayarnya kalau saya kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kembali bertanya kepada mereka, siapa dari ketiga orang ini yang menjadi sesamaku manusia? Yesus bertanya kepada seorang yang bertanya tadi. Dia menjawab langsung, tentu orang yang membantunya, membersihkan lukanya, dan merawatnya. Dan Yesus katakan, pergilah dan lakukanlah. Merekalah yang menjadi sahabat Yesus. Anak-anak yang terkasih, kita semua mungkin pernah terluka. Kita semua pernah sakit. Kita semua juga pernah menjadi orang yang tidak peduli. Namun firman Tuhan, Allah yang mengasihi adalah karakter di mana kita umat yang percaya, anak-anak yang dikasihinya, seharusnya juga menjadi
contoh untuk mengasihi orang lain. Pertanyaannya adalah siapa yang harus kita kasihi? Apakah orang yang butuh pertolongan? Apakah orang yang sakit? Orang yang lemah? Jawabnya adalah semuanya. Orang yang sakit, orang yang lemah, bahkan hina sekalipun, sebagaimana sarung tangan ini yang sudah kotor, yang tidak dianggap orang lain dan tidak dilihat orang lain, haruslah kita tolong. Yang orang-orang yang tidak dipedulikan, yang tidak dikasih orang lain, bahkan dihina orang sekalipun, firman Tuhan katakan, mari kasihi mereka, mari tolong mereka, dan mari anggap mereka, karena Tuhan juga mengasihi orang-orang yang bahkan tidak dianggap oleh dunia ini. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia, karena kita banyak orang lain yang juga tidak dianggap, tapi bagi Tuhan adalah sahabatnya. Maukah engkau mengasihi orang-orang sekelilingmu? Maukah engkau mengasihi papa mama yang sedang sakit? Maukah engkau menolong mereka? Maukah engkau mendoakan orang-orang yang terkena COVID-19? Maukah engkau mendoakan gereja yang sedang tidak seperti biasanya? Maukah engkau berdoa untuk parhalado? Maukah engkau berdoa untuk guru sekolah minggu? Maukah engkau berdoa untuk amang pendeta yang selalu merindukanmu? Maukah engkau berdoa untuk sekolahmu? Dan maukah engkau membantu memberikan minum ketika papa mama lelah? Maukah engkau memberikan pijitan-pijitan ketika papa mama lelah bekerja? Lakukanlah semuanya itu, karena engkau adalah sahabat Tuhan yang diperhatikan, walaupun tidak dianggap sebagaimana sarung tangan tadi, tapi Tuhan menganggapmu, menganggapku, dan Ia begitu mengasihimu, karena kita semua adalah orang-orang yang dicintainya. Salam kasih Tuhan, salam kebaikan dan kasih cinta ketulusan dari Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, biarlah hari ini anak-anak yang di rumah, dimanapun mereka berada, mereka tetap boleh mengasihi, karena kasih adalah karakter Tuhan. Kasih yang tidak membedakan orang lain, bahkan orang yang nakal, bahkan orang yang tidak dianggap oleh orang lain, yang tidak dilihat oleh dunia ini, bahkan yang hina sekalipun, Tuhan mengajarkan kami untuk mau mendoakan, mau menolong mereka. Bahkan yang kelelahan sekalipun, biarlah Tuhan yang begitu mengasihi menjadi karakter anak-anak, karakter kami semua, di mana kami boleh mengasihi orang lain, bukan untuk mendapatkan sesuatu, namun karena kami adalah orang-orang yang penuh kasih, karena Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami. Berkati Tuhan anak-anak dimanapun mereka berada, dan para orang tua mereka, biarlah penyertaan dan kasih Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ingat ya, kita mengumpulkan persembahan dan akan diserahkan ke sintua wilayahnya masing-masing. Habis itu, sintua masing-masing akan menyerahkan ke gereja. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 792 dengan judul Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Tuhan
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.